Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Jerings dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang kini ditangani Polda Bali? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho. Pak Yuliar, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Ya, Pak Yuliar, sejauh ini bagaimana proses permintaan keterangan terhadap Jerings pada hari ini? Jering sudah hadir, Mbak Afi. Hari ini tadi, kemudian sudah kita ambil keterangan, dan beberapa secara garis besar keterangannya. Yang pertama adalah memang Jering mengakui memposting hal tersebut, dia mengakui, kemudian secara garis besar keterangannya yang dimaksud dengan postingannya itu dijelaskan kepada penyidik kita, bahwasannya maksud dan tujuannya adalah untuk menggugah ID selaku organisasi kedokteran, ini untuk melakukan langkah mengambil satu tindakan atas ketidakadilan kepada rakyat, di mana rapid test dijadikan satu syarat layanan pada kesehatan di rumah sakit. Kira-kira seperti itu, Mbak, secara garis besar. Selain isi dari tweet di media sosial Jerings, apalagi yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Adakah yang lebih spesifik? Tidak ada, Mbak, secara garis besar seperti itu. Jadi yang kita ajukan termasuk juga dengan kacung WHO, jawabannya daripada Jering adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Yuliar, berapa orang yang telah diperiksa sebagai saksi dan sejauh ini bagaimana proses penyelidikan dari keterangan dan juga fakta yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Sudah saksi sudah 3, Mbak. Salah satunya adalah Ketua ID wilayah Bali, termasuk juga dengan dokter yang lainnya, Jering, kemudian beberapa ahli bahasa juga sudah kita ambil keterangan. Selanjutnya nanti prosesnya, karena kita nanti untuk meninjak ke proses selanjutnya kita akan melakukan suatu gelar perkara. Dari situ nanti dapat kita simpulkan langkah tindak lanjut terhadap proses Jering. Untuk tweet yang di-upload atau diunggah oleh Jerings, apakah ada pelapor lain selain pihak ID, Pak Yuliar? Tidak ada, Mbak. Kalau untuk ini kan hanya masalah dari ID yang menyampaikan, Mbak, yang melaporkan kepada kita. Dan pasal atau ancaman jeratan hukuman terhadap Jering jika ternyata ditetapkan sebagai tersangka sejauh apa, Pak? Pasal yang kita terapkan Undang-Undang ITE nomor 19 2016 sebagai pengganti dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 28 ada beberapa pasal yang lainnya, Mbak. Untuk lebih jelasnya, Pak, yang dilaporkan oleh pihak ID mengenai tweet dari Jering yang dipermasalahkan oleh pelapor adalah ada kata kacung WHO atau ID dengan kepanjangan Ikatan Drakor Indonesia. Bisa Anda jelaskan apa yang menjadi titik fokus dari pelapor dari tweet Jerings ini? Untuk tweetnya di situ disampaikan gara-gara bangga sebagai kacung WHO, kemudian ID dan RS dan rumah sakit itu kira-kira menerapkan itu kepada masyarakat. Cukup banyak, Mbak, memang cukup panjang. Di situ juga ada komentar-komentar lainnya. Secara garis besar seperti itu. Termasuk juga bubarkan ID, di situ juga ada juga. Baik, Pak, Jerings di informasi sebelum melakukan dialog ini mengatakan bahwa ia mengkritik tidak ada kebencian terhadap institusi atau personal. Bagaimana membedakan, sejauh ini juga ada Undang-Undang ITE yang mengatur ini, yang bisa menjerat orang jika memang ternyata memberikan sebuah statement dengan unsur ujaran kebencian? Di dalam undang-undang memang sudah diatur, Mbak, itu hak daripada setiap saksi yang menjelaskan. Tapi kalau kita hanya kompetensinya mengumpulkan alat bukti, kemudian melakukan satu SOP, gelar, selanjutnya nanti dari gelar itu akan kita putuskan terhadap tindak lanjut permasalahan ini untuk kepastian hukum. Pak Yuliar, Anda juga sudah sempat memintai keterangan ahli seperti itu. Siapa saja yang Anda mintai keterangan dan apa keterangan yang didapat dari para ahli untuk kasus ini? Ya, para ahli ada indikasi ke sana, Mbak. Ada indikasi ke sana terhadap pencemaran. Tapi sekali lagi, Mbak, dalam konteks penyidikan kita masih menganut satu azas praduga tak bersalah. Jaringan sudah memberikan satu keterangan hari ini,
nanti akan secepatnya kita laksanakan gelar, dan dari gelar itu nanti langkah tindak lanjut yang akan kita sampaikan nanti ke pihak Jering. Iya, Pak, pertanyaan terakhir, pihak dari kuasa hukum Jering mengatakan mungkin saja diharapkan kasus ini bisa berakhir dengan mediasi dari dua belah pihak. Apakah ada indikasi ujungnya adalah mediasi dari pihak pelapor dan juga terlapor? Sebenarnya itu hak daripada para pihak, Mbak ya. Kita di sini penyidik bukan merupakan ranah kita dan kompetensi kita. Kompetensi kita hanya melakukan satu tindakan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti. Sampai sini saja, Mbak. Baik, kita nantikan bagaimana Kalau proses. dia mediasi terserah dari para pihak. Ya. Baik, kita nantikan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Direktur Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol Yuliarkus Nugroho, atas keterangannya di Prime Time News.